Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainur Rotin Miftahul Jannah dengan NIM 22080560024. Prodi Pendidikan Matematika 2A, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian kompetensi akhir semester atau UKAS tahap 2, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan ilmu pendidikan. Langsung saja, dalil yang terkait dengan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan pembelajaran merupakan upaya untuk manusia yang mencapai ilmu pengetahuan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Nilai yang kedua yaitu Allah senantiasa mengetahui dan meneliti apa yang dikerjakan dan apa yang ada di dalam hati hambanya. Nilai yang ketiga yaitu ayat ini mengandung motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Dalil yang kedua terdapat dalam surat Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah, yang pertama, Allah membekali manusia dengan akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu manusia dituntut untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini pasti terdapat hikmah di balik itu semua. Manusia mempunyai pikiran untuk mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Hal ini merupakan terapan dari pentingnya memperoleh pendidikan bagi manusia, yaitu untuk mengambil suatu pelajaran dari suatu kejadian. Surat Shad ayat 29. Dalil yang ketiga yaitu surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim, yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa
manusia harus berusaha jika ingin melakukan suatu perubahan, tidak hanya berdiam diri dan tidak mencari apa-apa. Hal ini bisa diwujudkan dengan membiasakan diri untuk selalu ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu yang belum diketahuinya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat yang baik, karena Allah akan memberikan anugerah kepada siapapun yang ingin dikehendakinya. Surat Al-Anfal ayat 53. Dalil yang keempat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat ini diterangkan bahwa orang tua wajib untuk mendidik anaknya dan menuntut mereka dalam jalan yang benar, yaitu jalan memeluk agama Islam. Nilai yang kedua yaitu dalam ayat ini juga mengandung perintah untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu agama yang didapatkan dari pondok, sekolah, atau majelis dan lain sebagainya. Surat Al-Baqarah ayat 132. Selanjutnya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat di atas adalah, di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa manusia harus berusaha jika ingin melakukan sesuatu perubahan, tidak hanya berdiam diri dan tidak mencari apa-apa. Hal ini bisa diwujudkan dengan membiasakan diri untuk selalu ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu yang belum diketahuinya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat yang baik, karena Allah akan memberikan anugerah kepada siapa saja yang ingin Ia hendaki. Tersebut nilai pendidikan dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian dalil hadis yang terkait dengan ilmu pendidikan yaitu, pertama, hadis riwayat Ibnu Majah, Thalabul ilmi faridun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu, hendaknya manusia selalu menyempatkan waktu di setiap harinya guna menambah ilmu pengetahuan, baik hal-hal yang berkenaan dengan tugas sehari-hari maupun ilmu-ilmu keagamaan, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan kualitas keilmuan yang ada pada dirinya, akan meningkatkan kinerja dan insan yang berakhlak baik. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinar wala dirhama, innama warrasul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadi wafir. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu kematian ulama dianggap sebagai musibah karena para ulama adalah orang-orang yang terdapat pada dirinya berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman yang tak heran apabila seorang umat meninggal, maka secara otomatis hilangnya juga ilmu dari tengah-tengah umat. Inilah yang dimaksud bahwa ulama yang wafat pertanda Allah sedang mencabut ilmu pengetahuan dari hamba-hambanya. Dan hadis yang ketiga yaitu dari hadis riwayat Ahmad. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan ilmu atau menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang ingin menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas ialah jika kita menginginkan keilmuan dimanapun kita berada, kuncinya hanyalah satu, ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, marilah kita semangati diri kita masing-masing untuk senantiasa mengembangkan diri dengan belajar dan terus belajar agar semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin mulia derajat dan hidup kita baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dan hadis yang terakhir yaitu dari hadis riwayat Al-Hakim, iftahu ala sibyanakum awala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian la ilaha illallah. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas ialah ketika anak sudah mulai berbicara, maka hendaknya kalimat yang pertama diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah kalimat tauhid dan mentalkinkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.